tanggung jawab seorang yang memberikan informasi itu. Tapi perjalanan saya belum apa? Belum habis. Oke, kita terus lagi. Preaching of the word haruslah appeal atau membuat tertarik inteleknya. Karena kalau enggak, dia bilang, kamu pikir saya bodoh atau apa? Gitu kan? Kalau saya bilang biru kuning, terima. Dia bilang, emangnya saya bodoh atau buta atau apa? Saya bukan buta warna. Kenapa dia bilang begitu? Karena saya punya intelek nggak bisa terima itu. Itu dia. Kamu pikir saya bodoh? Karena inteleknya nggak bisa terima, oke? Kalau dia bilang, saya bisa lihat. Baru intelek. Kita terus lagi. The preaching of the word should appeal to intellect and should impart knowledge. Jadi, waktu saya membuat dia bisa mengerti, saya sudah share apa yang di kepala saya, sekarang yang di kepala saya pun berada di kepala dia. Itu tujuannya. Dan share namanya apa? Impart. Impart. Kalau impute, saya kasih yang dalam saya kasih ke situ. Sekarang di situ ada, saya nggak ada. Itu impute. Kalau share, saya ada, saya share, sama-sama ada. Itu impart. Itu bahasa Alkitab. Dan kita harus mengerti itu. Kalau nggak tahu righteousness by faith. Oke? Tapi bukan itu topik kita. Jadi kita lanjut. Jadi harus pengetahuan itu saya share. Sekarang kita dua memiliki pengetahuan yang sama. Lalu dia bilang, but. Tapi pekerjaannya lebih daripada itu. Artinya kalau sudah mengerti sesuatu secara intelek, belum cukup karena pekerjaannya lebih daripada itu. Nah, sekarang saya mau tambah lagi sebelum kita lanjut. Apakah supaya orang bisa mengerti secara intelek, pikirannya harus clear dan sehat dulu? Karena kalau enggak, dia nggak akan bisa mengerti. Makanya orang yang mabok bisa nggak mengerti intelek. Makanya kalau mengerti harus keluar dari mabok dulu baru bisa mengerti. Mengerti kan? Jadi ya. Bukan karena anggur. Jadi harus keluar dulu. Nah, ini hubungan dengan Babylon semua. Oke, kita lanjut sekarang. Jadi, it's more than this, right? Oke, kita baca terus. Sekarang dia bilang, more-nya apa? Jadi setelah saya sudah buktikan bahwa biru itu kuning, apa tugas saya berikut? Sekarang dia bilang, the words of the minister yang diucapkan seorang pekabar itu should reach, harus bisa menjangkau, melewati intelek sampai ke hatinya. Titik. Itu dia. Ini keselamatan. Harus bisa menjangkau sampai ke dalam hatinya. Dan lambang hati sini, walaupun ini jantung. Kita tahu hatinya di bawah sini. Tapi kita tahu hati adalah jantung dan ini jantung. Jadi kalau orang, di mana hatimu? Sini, salah, ini jantung. Hati liver di sini. Okay? Jadi kita tahu bahasa Alkitab hati di mana? Sini. Intelek di mana? Di sini. Kenyataannya hati dan intelek di mana? Di sini. Tapi Alkitab bedakan intelek dan heart. Padahal salah semua. Tapi itu bahasa Alkitab. Jadi jangan kasih informasi, sudah terima, sudah dapat, got it. Oke, next, no. Sekarang pekerjaan saya, make sure yang situ sekarang travel kemana? Pas sudah di sini, sudah, kelar tugas saya, finish. Oke. Apa aplikasinya? Apa aplikasinya? Kita sudah tahu ini bagus, tapi so what? Jadi apa dan informasi ini? Di mana saya bisa gunakan hari-hari? Oke. Mari kita belajar sesuatu. Maranatha lah, Maranatha. Gampang carinya. Maranatha halaman 200. Dia Juli 11. Judulnya Shaking Time, Juli 11. Halaman 200, paragraf 2, Maranatha. Oke, yang kita sudah Juli 11, tapi halamannya 200. Bahasa Inggris ya, bukan bahasa Indonesia. Paragraf 2, oke? Nah, yang kita baru establish tadi, intellect, heart itu, kita mau praktekkan di ladang sekarang. Dalam ladang pengertian, oke? Oke. Apakah sudah ada yang dapat? Sudah?
paragraf 2, ada yang mau dibaca, mau lihat paragraf? Just as soon, oke, bagus, sudah dapat ya? Just as soon as the people of God are sealed in their foreheads, di saat umat Tuhan dimeterai dahinya, boom, gitu. It is not any seal or mark that can be seen. Bukan meterai atau tanda yang bisa dilihat. Jadi, seal itu nggak bisa dilihat. Di sini nggak bisa dilihat. But, a settling into the truth. Artinya, seal itu dimeteraikan di sini, nggak kelihatan. Waktu saya sudah tenggelam di dalam kebenaran. Waktu saya tenggelam di dalam kebenaran, itu settling into the truth. Kalau saya settle into the truth, apakah truth yang mempersatukan diri dengan saya, atau apakah saya mempersatukan diri dengan truth? Kalau I settle into the truth, yang mana? Apakah air disiram ke saya, atau saya loncat ke dalam air? Saya loncat ke dalam air. Kalau air kebenaran, betul? Artinya, apakah saya yang harus melangkah ke air, atau saya harus tunggu air dicurahkan? Apakah air itu harus dilangkah namanya Lautan Merah? Atau nanti Lautan Merah terbuka dulu? Itu dia. Okay. Jadi orang yang disettle in the truth adalah orang yang melangkah ke air, baru air ke apa? Buka. Artinya orang yang dimeteraikan adalah orang yang beriman. Oke, kita baca terus. Tetapi orang yang dimeteraikan, yang nggak kelihatan meterainya, adalah orang yang sudah loncat jebur ke dalam air kebenaran, dan waktu dia tenggelam ke air, dia tenggelam kepalanya, jadi dia masuknya, dia terjun bebas ya, dia loncat. Kalau ini air, dia berdiri, dia loncat gini. Jadi, apanya dulu masuk air? Kepala. Dia nggak loncat kaki dulu. Dia loncat gini. Kepala. Oke. Jadi, kalau ini kepala, bilanglah, ini kepala ya. Sinilah, ini kepala ya. Ini air, oke. Apakah begini? Apakah ini seal? Seal nggak? Ini seal nggak? Ini yang masuknya apa? Ini apa? Sisa tubuh. Oke, apakah dia di-seal karena pleng? Bagaimana? Yang sebelah sini. Sudah di-seal nggak dia? Jadi, artinya sudah? Oke, sudah. Ada yang bilang belum? Sudah Jamie bilang belum? Oke, dia loncat kan? Pleng. Kepalanya masuk. Jadi tubuhnya masih di luar ya? Sudah di-seal nggak dia? Sudah? Ada yang bilang sudah? Sudah. Oke. Artinya, make sure jangan masuk semua karena sudah di-seal. Ya, yang penting kepala udah masuk, udah kan? Oke. Mari kita lihat. Mari kita baca ya. Di saat umat Tuhan di-seal di dahinya, karena kalian bilang dahi kan? Ya, kalau sudah masuk dahi, sudah ya? Oke. Seal yang nggak bisa kelihatan, tapi dia loncat ke air kebenaran secara intelek. Intelek di mana? Jadi, apakah waktu masuk kepala sudah intelek? Dan yang kita belajar, apakah pekabaran sudah cukup kalau intelek? Jadi waktu dia masuk, intelek. Tapi Nyonya bilang, apakah cukup intelek? Apakah pekerjaan sealing sudah selesai? Karena dia sudah mengerti. Apakah waktu di sini dia mengerti kebenaran nubuatan 100%? Apakah sudah di-seal? Karena sudah mengerti. Bisa bilang apa? Belum. Kenapa? Karena yang dia mengerti belum sampai dia punya apa? Dan hatinya di sini. No. Ini luar konteks. Kita
bicaranya ini dan ini. Hati. Ini dan ini. Ini intelek. Seal-nya di sini, tapi harus mengerti ini dan ini. Itu kan? Betul, seal di sini dan sini. Tapi kita bicara tentang seal di sininya. Dan ini sudah mengerti, tapi kalau masuk di sini artinya ini belum. Dan waktu dia masuk, plus, baru di seal. Kenapa? Karena kebenaran yang dia tahu secara intelek sudah sampai di mananya. Artinya, saya akan baca. It is not a seal or mark that can be seen, bukan yang bisa lihat, but a settling into the truth, both intellectually and spiritually. Yeah. Intellectually and spiritually. Jadi pertanyaan saya, karena kita belajar banyak informasi, betul? Belum tahun-tahunnya, nama-namanya, tempatnya, belum tambah kades lagi, syur, gerar lagi. Apakah bisa jalan potong ke surga atau harus tahu semua ini, betul nggak? Sorry, apakah intelek nggak penting? Tapi apakah sudah cukup? Jadi apakah kita harus mengerti semua ini dan nggak ada pilihan? Apakah bisa masuk ke sini tapi kepalanya belum masuk? Artinya harus masuk kepala. Nggak ada pilihan lain. Tapi belum cukup. Harus masuk terus. Jadi kita akan tetap kasih tahun-tahun kalau tahunnya penting. Kita akan tetap kasih nama tempat kalau memang penting. Kita akan tetap kasih palmonai kalau penting. Karena itu kepala yang kita harus bisa, tapi nggak cukup. Bagaimana informasi itu bisa masuk ke sini, baru orang itu dirubah. Ini nggak merubah orang. Ini malahan bisa membuat orang sombong. Tapi ini yang rubah orang. Ini yang rubah orang. Oke, kita lihat kita punya ayat Matius 7. 21. Apakah ini ayat present terus dari dulu kala? Bukan main. Tapi kayaknya nggak pernah habis-habis maknanya ya. 21. Tidak semua orang yang berkata, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga. Tetapi dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang berada di surga. Banyak orang pada hari itu akan berkata, Tuhan, Tuhan, bukankah kami sudah mengerti nubuatan secara intelek dan bisa mengajarkannya kepada orang lain? Dan orang lain bisa mengerti secara intelek. Lalu Tuhan bilang ayat 23, terus terang saya nggak pernah kenal kamu. Enyahlah engkau daripadaku, hai kamu yang mana pengertian yang kamu mengerti tidak merubah karakter kamu. Ini dia. Jadi yang dia tahu itu nggak pernah sampai di sini karena disinilah persoalan manusia, bukan di sini. Persoalan manusia di sini. Di sini rusaknya, bukan di sini. Jadi kalau hanya di sini, apakah yang rusak sudah benar? Apakah sudah dibetulin kalau tukang betulinnya sampai di sini? Atau harus sampai di sini karena di sini rusaknya? Oke, kita ke ayat di Amsal. Saya lupa jadi harus cari dulu. Amsal 23, betul. 23, 26. Udah dapat semua? Amsal 23, 26.
Mari kita baca. My son. 2326. Okay. My son. Yang baca bahasa Inggris, mari baca sama-sama. Okay? My son, give me thine apa? Intellect atau heart? Heart. Yang Tuhan minta apa? Oke. Apa yang dia inginkan dari hati kita sehingga dia minta hati kita? Oke, mari kita lihat. Apa yang diinginkan dari hati kita sehingga dia bilang, kasih hatimu. Apa yang di dalam situ yang dia inginkan? Oke. Ini yang diinginkan dari dalam hati. Yang mana kabaran itu harus sampai di situ. Mari kita baca Matius 15 ayat 18. Ya, Matius 15 ayat 18. Waktu dia bilang, berikan kepadaku hatimu. Apa yang Tuhan inginkan dari itu? Apa di dalam hati saya sehingga Tuhan menginginkannya? Dibilang di sini. Ayat 18, ada yang boleh baca? Matius 15, 18. Matius 15 ayat 18 mengatakan, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Iya, menajiskan. Kalau Mama Yos dengar itu, dan ada najis, kira-kira mau nggak? Berikan kepada saya. Kalau dibilang najis. Oke. Mari kita baca seterusnya. Apa di dalam hati kita sehingga dia inginkan. Baik, go ahead. 19, ya. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, pencabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Apa diisi hati kita? Ada yang baik atau enggak ada? Dan Tuhan bilang, berikan hatimu. Bagaimana caranya saya untuk memberikan hati saya kepada dia? Harus bersih. Tapi bagaimana saya berikannya kepada dia? Bagaimana? Jadi dia bilang, give me your heart. Bagaimana saya kasihnya? Give me your heart. Bagaimana cara kasihnya? Wahyu 3 ayat 20. Coba buka Wahyu 3 ayat 20. Jangan lupa di dalamnya apa? Segala kenajisan, betul? Dia bilang, lihat, aku berdiri depan pintu dan mengetuk. Barang siapa mendengar firmanku, rem dulu. Barang siapa mendengar firmanku, apa artinya itu? Tuhan di mana? Di mana persisnya dia? Ya? Di depan pintu tuh Tuhannya di mana? Oke, dia mengetuk apa kita? Artinya Tuhan Yesus di mana? Di intelek kita. Jadi sementara dia di intelek, dia ketok apa? Tok, tok, tok. Dia di mana? Jadi saya mengerti firman Tuhan kan? Waktu saya mengerti, dia sedang apa? Tok, tok, tok. Karena saya mau masuk ke mana? Pintu. Dia sedang ketuk hati pintu. Cukup di sini? Karena dia sedang ketok. Artinya kalau cukup di sini, saya tidak undang dia masuk ke sini. Kalau saya sudah puas di sini. Jadi waktu dia ketok, tok, boleh masuk? Lalu dia bilang apa? Barang siapa buka pintu. Jadi sekarang dia mau pindah dari mana? Dari intelek ke hati. Barang siapa buka pintu. Sekarang saya, pekabarannya sudah masuk ke mana? Ke dalam hati. Dan waktu masuk dalam hati, ayat 21 apa? Bagi dia yang menang. Apakah saya bisa menang kalau dia di sini? Apakah menangnya kalau saya sudah undang dia ke sini? Artinya, apakah saya sudah menang dengan mengerti semua pelajaran ini? Mengerti benar, benar, tahunnya benar, tempatnya benar, semuanya benar, 9/11 benar, saya benar semua.
Selamat? Karena Tuhan bilang apa? Saya nggak kenal kamu. Kenapa? Karena kamu nggak pernah undang saya masuk ke dalam mana? Hatimu. Karena saya mau rubah hatimu. Tapi saya harus rubah dulu. Saya harus kamu terima dulu di sini. Betul, Tuhan itu juru selamat. Betul. Kalau saya juru selamat, undang saya selamatin kamu. Kamu hanya kenal saya sebagai juru selamat, tapi kamu nggak pernah izinkan saya untuk menyelamatkan kamu. Saya tahu Tuhan juru selamat, tapi saya nggak pernah bekerja sebagai juru selamat. I never knew you. Kamu mungkin kenal pekerjaan saya, tapi saya nggak pernah bekerja pekerjaan saya di dalam hati. Kita harus undang Tuhan dari sini ke sini. Dan kalau kita undang Tuhan di sini, jamin kita akan diapa? Meterai. Oke, saudara-saudara, itulah kita punya firman pagi ini. Mari kita sama-sama berdoa.